Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi taslima. Wa ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa Westal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM yang dimuliakan Allah. Apa kabar Anda semua? Semoga di petang hari ini pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, sangat senang rasanya kembali saya Aminullah dapat menyapa Anda semua dalam kajian Islam pada petang hari ini, yaitu kajian Ruqyah Syariah dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu pintu masuknya setan dan jin ke dalam tubuh manusia. Dan alhamdulillah telah hadir juga narasumber kita, yaitu Ustaz Husain Mubarak MA. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kembali kita nyapa pemirsa semua Ustaz, tentunya dalam kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini. Baik ikhwatul iman, pemirsa Westal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM, tentunya dalam kajian Ruqyah Syariah dengan tema kita, yaitu pintu masuknya setan dan jin ke dalam tubuh manusia ini, kami akan mengajak Anda semua untuk berdiskusi terkait tema kita di line telepon 812-8525-237 atau layanan pesan singkat 812-9100-0428. Dan tentunya pemirsa dapat menyaksikan tayangan kami melalui web streaming kami di www.westalonline.tv. Ikhwatul iman, pemirsa Westal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM, selain membahas tema kita pada malam hari ini, mungkin pemirsa pun akan sama-sama menyimak bacaan ayat-ayat Ruqyah Syariah yang akan dibacakan oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Husain Mubarak MA pada kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini. Baik ikhwatul iman, pemirsa Westal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM yang berbahagia, insyaallah Ustaz Husain Mubarak akan menjelaskan tema kita pada malam hari ini terlebih dahulu, yaitu pintu masuk setan dan jin ke dalam tubuh manusia. Seperti apa pintu masuk dan celah-celah pintunya seperti apa? Kita akan menyimak pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita, Ustaz Husain Mubarak. Tapi Ustaz, tema kita pintu masuk setan dan jin ke dalam tubuh manusia. Wah, ini sesuatu hal yang perlu kita waspadai juga Ustaz ya, tentunya. Karena setan ini sangat ingin masuk ke dalam tubuh manusia, ingin mengganggu gitu, bahkan ingin merusak benteng tauhid di dalam tubuh manusia ini Ustaz. Mungkin seperti apa sih, kita pengen tahu agar kita bisa berlindung agar setan dan jin tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita ini Ustaz. Mungkin dapat dijelaskan oleh kita semua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa Westal TV yang Allah muliakan dan para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan malam hari yang cerah ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa diringankan langkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan salah satu bagian dari ilmu syar'i, yaitu Ruqyah Syariah. Tentunya
ketika kita menjelaskan tentang ruqyah syariah tidak lepas daripada kapan dan di mana syaitan itu masuk ke tubuh kita. Maka ada beberapa sebab-sebabnya syaitan itu bisa masuk ke tubuh kita. Maka perkara inilah yang harus kita ketahui dan kita pahami bersama. Perlu diketahui bahwa syaitan laknatullah alaih tidak pernah tinggal diam dalam rangka menyesatkan hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka yang mereka dirikan sebagai umat ahlu sunnah wal jamaah. Maka pada saat itulah syaitan akan berusaha menyesatkan kita semua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Fatir, Inna syaitan lakum adu fattakhidu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah syaitan musuh. Ternyata permusuhan antara syaitan dengan umat Islam, umat manusia, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Itulah permusuhan syaitan, dan mereka tidak akan pernah diam. Dan di antara celah-celah syaitan itu masuk ke tubuh kita dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Wahid As-Salambali dan juga para ulama yang lain. Itu juga yang kami tulis di buku yang kami tulis ini, yaitu syaitan laknatullah alaih akan masuk ke tubuh kita lewat peredaran darah. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, Inna syaitan yajri min ibn majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu akan masuk ke tubuh seseorang lewat peredaran darah. Maka Nabi SAW tidak menjelaskan apakah masuknya lewat mata, apakah lewat kedua tangan, apakah lewat kedua kaki. Maka secara umum, secara global, bahwa syaitan itu masuk lewat aliran darah. Makanya ada beberapa sebab-sebab kita mengetahui pintu-pintu masuk syaitan itu, sehingga kita bisa menghindarinya. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi pun, ternyata pintu inilah yang paling efektif syaitan itu masuk. Maka para ulama menjelaskan yang pertama adalah indal ghadab, ketika marah. Masya Allah, pintu yang satu ini adalah pintu yang efektif syaitan itu masuk ke tubuh kita. Maka dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah bahwa syaitan akan berusaha, syaitan itu berusaha masuk ke tubuh kita lewat marah. Dia tidak mengenal dia ahli tauhid, atau dia ahli sunnah, atau ibadahnya bagus, maka dia akan masuk dengan celah marah. Makanya sering saya dialog dengan para jin. Kemudian saya tanya kepada jinnya, kapan kamu masuk ke tubuh saya? Apakah saya juga akan masuk, kalian masuk? Iya. Apakah seluruh kaum muslimin juga? Iya. Nah, kamu masuk ke tubuh saya kapan? Pada saat Ustadz marah. Pada saat Ustadz marah, itu dia, Ustadz marah akan masuk. Di manakah dia tinggal? Biasanya itu, jinnya tinggal di pundak, langsung nemplok ke pundak. Nah, sehingga marahnya semakin jadi. Nah, makanya ini yang perlu kita waspadai. Jangan pernah kita marah yang melampiaskan dengan bantingan atau dengan yang lain. Ternyata ini yang bagian pada jihad yang harus kita pertahankan. Nah, betapa banyak orang-orang yang tauhid, ibadahnya bagus, ternyata syaitan mencari celah masuknya pada saat kita marah. Nah, saya pribadi pun ternyata dia akan menyerang jin, sihir dan ain itu pada saat kondisi marah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan lisan Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi SAW bersabda bahwa beliau bertemu dengan dua orang sahabat saling bertengkar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah kamu aku ajarkan kalimat yang kalau kamu mengamalkannya, insyaallah amalnya reda. Kemudian para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kalimat yang agung agar bisa terhindar dari marah.
yaitu membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah kalimat yang agung, kalimat isti'adah yang mampu menghindari daripada emosi dan amarah. Yang seringkali setiap seorang istri marah, suami mengatakan ma istighfar. Ketika suaminya marah, Pak, ayah istighfar. Itu tidak tepat. Pada saat kita marah emosi disuruh istighfar itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah pada saat kita marah maka bentengi dengan isti'adah. Apa isti'adahnya? Sesuai yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah amarahnya reda. Ternyata amarah itu adalah pintu masuk yang paling efektif syaitan masuk. Maka serangan-serangan sihir itu paling mudah masuk pada saat emosi dan amarah. Makanya ada solusi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah setiap kita amarah maka hendaklah kita membaca isti'adah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, maka hendaklah diam. Inilah solusi yang diajarkan Nabi SAW. Kalau sekiranya kita marah, falyaskut, maka diam. Makanya antara suami istri, istrinya marah, hendaklah suami diam. Apabila istri marah, hendaklah suami diam, dan sebaliknya. Nah, kalau sekiranya saling diam seperti itu, insya Allah tidak terjadi marah tadi. Tapi kalau kita melawannya, maka emosi dan marah itu semakin jadi. Maka inilah pintu yang perlu kita waspadai. Maka hendaklah kita diam. Nah, setelah kita membaca tadi isti'adah, kemudian kedua adalah diam. Kemudian hadis yang ketiga dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Sekali lagi hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW menyebutkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Inna Rasulullah SAW qala lana. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian idza ghadiba ahdukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, wa huwa qaimun, sementara dia sedang berdiri, falyajlis, maka hendaklah duduk. Ini adalah salah satu cara yang efektif untuk meredam amarah adalah Nabi mengatakan fa idza ghadiba ahdukum, apabila salah seorang di antara kalian berdiri, falyajlis, maka hendaklah segera duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadji. Kalau sekiranya kemarahan itu belum hilang, maka hendaklah berbaring. Ternyata setelah emosi dan marah duduk pun tidak bisa hilang, maka Nabi SAW memberikan solusi falyadji, yaitu hendaklah berbaring. Karena kalau orang sudah berbaring, insyaallah ya biasanya sedikit banyak itu akan sangat membantu sekali. Itulah solusi yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama adalah membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah ketika kita marah hendaklah diam. Yang ketiga, kalau sekiranya emosi dan amarah dalam kondisi berdiri, maka hendaklah duduk. Ternyata setelah duduk pun ternyata marah, maka hendaklah falyadji, yaitu hendaklah berbaring. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan dia sahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Kemudian yang perlu diketahui juga adalah pintu yang kedua. Kapan syaitan itu masuk ke tubuh kita? Indal ghaflah, ketika kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat 5 waktu. Bagi laki-laki mungkin kurang menjaga salat berjamaahnya, maka itulah di antara pintu masuk syaitan. Ketika kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, atau kurang zikir pagi datang, kurang membaca Al-Qur'an, kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pintu masuknya syaitan. Maka pintu inilah yang harus kita waspadai.
Maka disebutkan dalam beberapa riwayat yang hasan, Nabi SAW katakan bahwa kehidupan kita sehari persis seperti dikejar oleh musuh. Kata Nabi SAW, ketika setan itu, musuh itu mengejar kita dengan sekencangnya kita lari, kemudian kita masuk ke tempat yang kokoh, kemudian kita selamat dari serangan musuh. Kita selamat dari serangan musuh itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fadzalika, demikian juga kita ini 24 jam diserang oleh setan. Maka seakan-akan kita lari. Bagaimana cara larinya tadi? Kita menyelamatkan diri. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kejaran syaitan itu illa bidzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Ternyata senjata yang paling ampuh untuk menghindari dari segala serangan syaitan, serangan jin itu adalah dengan kekuatan zikrullah, berzikir kepada Allah. Tentunya zikir yang dimaksud di sini adalah zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah membuat zikir apapun yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Maka kalau kita berzikir, maka adalah berzikir apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Di antaranya adalah zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau Subhanallah wa bihamdi, atau beristighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, atau Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi, atau zikir di antara zikir yang lain, zikir mutlak, yaitu Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini diingatkan oleh Allah kepada Nabi SAW, ayat yang terakhir turun hampir Nabi SAW wafat. Itu surat An-Nasr. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Tuhanmu dan beristighfarlah. Maka Nabi SAW setelah turun ayat ini, setiap beliau, kata Aisyah, beliau selalu berzikir, bertasbih, baru istighfar. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Tasbih dirangkaikan dengan istighfar. Itu adalah zikir yang Masya Allah luar biasa. Maka Nabi SAW mengakhiri hayatnya dengan memperbanyak tasbih dan istighfar. Itulah zikir-zikir yang bisa membentengi dari segala serangan sihir dan jin. Kemudian yang ketiga, benteng yang itu pintu-pintu masuk setan atau sebab-sebabnya masuk kepada kita, yaitu ketika hawa nafsu yang bergejolak. Nafsu kepada istri insyaallah ta'ala sangat bagus dan setan tidak bisa menguasai apabila diawali dengan isti'adzah atau bismillah. Namun kalau nafsu kepada selain istri, itu yang menyebabkan setan gampang masuk ke kita, menyerang kita. Sihir dan ain itu paling gampang menyerang kepada mereka yang jauh dari Allah, yang memunculkan gejolak nafsu bukan pada tempatnya. Inilah berdasarkan pengalaman saya, banyak yang menimbulkan rasa cinta yang membara di hatinya luar pada nikah. Nah, itulah pintu masuknya setan. Kemudian yang keempat, yaitu masuk pada saat kita takut yang berlebihan. Ini yang perlu diketahui oleh pemirsa Wasal TV yang Allah muliakan dan para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat ini poin yang harus kita waspadai, bahwa setan itu akan masuk dengan pintu yang keempat, yaitu pada saat kita takut yang berlebihan. Indal khaufi syadid, takut yang biasa. Makanya salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa walam yahsya ilallah, tidak pernah takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Kepada penguasa tidak boleh kita takut. Kepada syaitan dan jin tidak boleh kita takut. Kepada siapapun, apalagi kepada syaitan dan tadi, tidak boleh kita takut. Karena kita lebih mulia, lebih kuat daripada mereka.
Makanya Allah katakan inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan lemah. Berarti kita lebih daripada setan. Makanya banyak sekali jin itu masuk ke badan kita gara-gara sering muncul di hati kita takut kepada dia. Makanya seringkali pada saat kita meruqyah atau saudara kita mungkin ini baru belajar ruqyah, apa yang pertama kali setan itu pada saat kesurupan? Dia menakuti orang yang meruqyah itu. Terkadang mengeluarkan suara harimau. Nah, menakut-nakuti seperti itu. Nah, pada saat didengarkan, yang mendengarkannya ada perasaan dak, dik, duk, was-was, kemudian dia takut, panik. Nah, akhirnya dia setannya menang, kemudian dia masuk. Nah, ternyata itulah pintu yang paling efektif setan masuk. Ketika kita menghadapi dia, walaupun kita sudah membaca isti'adzah, membaca ayat kursi, membaca doa, tapi ada perasaan takut menghadapi dia, nah dia gampang masuk menguasai kita. Makanya di antara buku yang saya tulis di sini, kita jelaskan di buku ini bahwa di antara prinsip Islam dalam mengenal dunia jin itu dijelaskan Imam Mujahid bahwa kata Imam Mujahid, jangan sekali-kali kalian takut dengan syaitan. Jangan sekali-kali kalian takut dengan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu akan berani kepada kalian kalau kalian takut. Maka hadapilah dia dengan keras. Jangan takut. Nah, walaupun kita sudah baca ayat kursi, walaupun kita sudah membaca ayat dan doa, tapi ada perasaan takut dalam hati kita, maka dia gampang masuk. Makanya seringkali ibu-ibu sudah diruqyah, bapak-bapak sudah diruqyah, berkali-kali alhamdulillah sudah keluar. Tapi dia tidak akan menjaga hatinya, kemudian dia perasaan takut, ya dia sendiri takut. Nah, pintu inilah dia gampang masuk ulang. Nah, jangan pernah takut kepada siapapun di permukaan bumi. Maka hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Mirsa TV yang Allah muliakan, mungkin kita tidur sendiri di rumah. Barangkali suami keluar kota, suami tugas keluar, terkadang kita sendirian, anak pun gak ada, tiba-tiba ada setan, mungkin sosok setan yang muncul di situ, ada yang pakai putih-putih, ada yang mungkin berbentuk pocong, ada yang berbentuk genderuwo, tiba-tiba dia salam ke kita, assalamualaikum ibu, assalamualaikum pak, gitu. Nah, kalau sekiranya dia menyampaikan seperti itu, terkadang nggak ada orang, tiba-tiba ada muncul sosok seperti itu. Nah, kalau muncul seperti itu sosoknya, maka hadapilah dengan tenang. Jangan takut. Nah, tapi kalau kita hadapi dengan takut, walaupun kita membaca ayat kursi, atau membaca isti'adzah, baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, apakah setannya lari karena kita membaca ayat kursi? Tidak. Bahkan setan mengatakan, nah, bagaimana saya bisa lari? Ente aja yakin, ente aja takut membaca ayat kok takut? Nah, kata setan. Bahkan dia mengatakan nanti membaca isti'adzah, a'udzubillahi minka. Nah, apakah setan lari? Malah setannya senyum. Takut nih ya, takutnya ya ini. Nah, justru seperti itu. Ya, makanya kita menghadapi setan dan jangan pernah takut. Inilah salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walam yahsya ilallah, dan tidak pernah takut kecuali takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah bagian daripada akidah. Makanya banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslim yang pernah saya dapatkan di beberapa tempat, walaupun tadinya nggak ada jin, akhirnya dia takut masuk. Makanya ini kesurupan di mana-mana juga itu karena ada perasaan takut. Nah, intinya contohnya di sekolah, sering sekali di beberapa sekolah, di perusahaan, tadinya hanya satu yang kesurupan, hanya jadi kesurupan massal. Nah, pada dasarnya tidak ada kesurupan massal itu, adanya itu satu aja yang kesurupan. Nah, pertanyaannya, siapakah yang kesurupan? Kebanyakan perempuan. Siapakah yang kesurupan? Kebanyakan orang Islam.
Makanya orang kafir nggak perlu diganggu karena sudah sahibnya. Yang diganggu itu justru orang Islam, terutama mereka yang punya masalah. Nah, tadinya satu orang yang barangkali punya masalah dengan suaminya, barangkali punya masalah dengan pacarnya, barangkali punya masalah dengan saudaranya, dengan masalah kantornya, kemudian kepikiran hanya dia jinnya masuk yang kesurupan. Nah, tadinya satu orang kesurupan karena dia merasa takut, teriak. Nah, di sampingnya panik dan takut. Nah, gara-gara dia takut, nah, masuk lagi, teriak lagi. Setelah teriak, sampai juga kedengaran dia. Nah, dia merasa ketakutan, jinnya masuk lagi, terus beruntung. Akhirnya kesurupan multi level. Nah, kesurupan multi level. Tadinya satu orang, akhirnya nyambung. Nah, pada dasarnya sebenarnya nggak langsung seluruh. Ya, tadinya satu orang, gara-gara dia ada perasaan takut, makanya setan masuk pada saat dia merasa takut itu. Maka mari kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Muslim dan Wesal TV yang Allah muliakan, mari kita menghilangkan dari diri kita ada perasaan takut. Makanya takut yang berlebihan itu juga karena gangguan jin. Bagaimana jin masuk ke badan kita itu, dia langsung datang ke sini. Makanya orang perasaan was-was dan takut itu karena gangguan jin. Di mana jinnya? Di daerah dada. Makanya rukyahnya nanti insya Allah kita ajarkan, baca Al-Falaq An-Nas di telapak tangan, ditiup di telapak tangan, baru diusap di dadanya. Konsentrasi. Kemudian ditekan, dorong ke atas. Nanti bisa keluar sendawa atau muntah. Itu diantaranya menghilangkan rasa was-was dan rasa takut itu. Itu sederhana sekali. Tidak perlu mendatangkan ustadz dan kiai dan para ulama. Ternyata kita sendiri pun bisa mengeluarkan. Nah, makanya ada ibu, bapak-bapak yang sering takut padahal bodinya besar, tapi keluar sendiri takut. Tidur sendiri takut, berarti ada gangguan. Nah, makanya setan masuk duluan, akhirnya bikin rasa takut itu. Demikian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Di antara pintu-pintu masuk setan, insyaallah sebenarnya masih ada beberapa poin lagi yang di antara pintu juga insyaallah kita jelaskan di kesempatan lain. Dan insyaallah para pemirsa Wesal TV yang Allah muliakan, setelah sholat isya nanti akan kita lanjutkan dengan praktek ruqyah. Barangkali di rumah ya diajak keluarganya, familinya, adik, kakak, semua yang punya masalah silakan mungkin mendengarkan ayat ruqyah kita bacakan setelah sholat isya nanti. Wallahu taala a'lam. Ya, baik. Baik, teman-teman pemirsa Wesal TV dan juga pendengar radio Muslim 837 AM, tentunya kita akan melanjutkan kembali, tapi sebelumnya kami akan undur diri sejenak untuk mengumandangkan waktu azan isya untuk Jakarta dan sekitarnya.